Suka tidak suka, peduli atau tidak peduli sekali, harus diakui Atta Halilintar menjadi sosok yang dikenal jutaan pasang mata. Entah prestasi atau kontroversi, Atta Halilintar berhasil memasarkan diri lewat platform YouTube untuk merengkuh ketenaran. Hanya butuh 6 tahun bagi seorang Atta Halilintar untuk bisa mengumpulkan lebih dari 25 juta subscribers. Situs Social Blade mencatat, dalam sebulan, Atta bisa meraup lebih hingga 5,4 miliar per bulan atau 65 miliar dalam setahun. Tak bisa dipungkiri, ketenaran Atta berubah. Tak bisa dipungkiri, ketenaran Atta berbuah dari keluarganya, Gen Halilintar, yang menelurkan buku perjalanan sepasang suami istri dan 11 anak berjudul Gen Halilintar, My Brother, My Builder, Malaysia My Second Home. Dari situ, kekayaan dan kehidupan mewah Gen Halilintar lewat segudang bisnis mulai disorot, termasuk bisnis Atta. Adapun Halilintar berasal dari nama ayah Atta, Halilintar Anofil Asmin, pengusaha berjuluk Sang Duta, dan Jundullah, Tentara Allah. Berawal dari sudut Indekos di Depok saat masih berstatus mahasiswa Fakultas Teknik Elektro Universitas Indonesia, Halilintar memulai bisnis berskala kecil hingga sukses melebarkan sayap ke berbagai negara bersama sang istri. Karir bisnis laris dan moncer Gen Halilintar menuai pertanyaan publik, siapa sesungguhnya sosok Halilintar Anofil. Jika merujuk buku Pengembara Sang Duta, Halilintar Muhammad Jendullah, karya Taufik Mustafa, Halilintar adalah sosok yang lekat dengan ajaran agama. E.F. Saifullah Fatah, konsultan politik cum sahabat Halilintar semasa kuliah, sedikit menceritakan sosok ayah Atta itu. Kedekatan E.F. dan Halilintar memang tak terjalin lama, namun cukup intens, sehingga E.F. tahu betul Halilintar memiliki banyak perbedaan ketika mereka dipertemukan kembali. Perubahan pola pikir dan berpakaian Halilintar terjadi setelah ia berguru pada Syekh Azhari Muhammad At-Tamimi atau Abuya Azhari di Malaysia. Sejak berguru pada Abuya pula, putra kelahiran Dumai, Riau itu mendapat nama baru menjadi Halilintar Muhammad Jundullah. Lantas, apa hubungan Gen Halilintar dengan aliran agama Darul Arkam? Syekh Azhari atau Abuya, panggilannya adalah pendiri dan pemimpin Darul Arkam, sebuah organisasi keagamaan Islam yang berbasis di Malaysia. Halilintar sempat menjadi salah satu pengikutnya. Pengakuan Halilintar sebagai tokoh Darul Arkam juga tercantum dalam buku Jejak Hizbut Tahrir Indonesia, karya Pusat Data dan Analis Tempo. Halilintar bergabung dengan organisasi ini pada 1989 dan menjadi sebagai pemimpin Darul Arkam kawasan Jakarta dan Bogor. Bagi sebagian orang, Darul Arkam memang organisasi yang tidak asing, berpusat di Malaysia sejak 1968. Abuya Azhari menjaring lebih dari 100.000 orang untuk bergabung dan tersebar di ASEAN, termasuk Indonesia. Gerakannya berfokus pada banyak sektor, khususnya ekonomi. Dalam cendekiawan dan kekuasaan dalam negara Orde Baru, karya Daniel Hidayat, Darul Arkam menganut prinsip berdikari, menjalankan penghidupan. Intinya, Darul Arkam menganjurkan jamaahnya untuk berbisnis sesuai syariat demi mensucikan diri kepada Tuhan dengan menyumbangkan harta. Darul Arkam memiliki 40 buah perkampungan, 200 sekolah, kilang, rumah sakit, hingga minimarket. Besarnya modal dan banyaknya keanggotaan Darul Arkam membuat pemerintah Malaysia menaruh curiga pada gerakan ini.
baik secara akidah maupun kendaraan politik dan kekuasaan. Mengutip tulisan Abdurrahman Haji Abdullah dalam Pemikiran Islam di Malaysia, Sejarah dan Aliran, sumber pokok penggerak Darul Arkam adalah semangat jihad atau pengorbanan jiwa dan harta di kalangan anggota atau pengikutnya. Apa maksudnya? Mereka yang memiliki penghasilan tetap harus bersedia dipotong gaji hingga 90% setiap bulan. Bahkan lebih dari itu, tujuan ajarannya melalui proses pendidikan hati atau jiwa sufi, lahir sifat-sifat dermawan di kalangan mereka, sehingga orang-orang kaya menjadi bank bagi yang memerlukan. Dalam perjalanannya, ajaran Darul Arkam dianggap menyimpang lantaran Abuya Ashari mengaku dirinya merupakan Bani Tamim atau pendamping Imam Mahdi. Di beberapa sumber sekunder, Abuya mengaku pernah berdialog dengan Nabi Muhammad SAW. Ia meyakini gurunya, Syekh Suhaimi, yang sudah wafat asal Wonosobo adalah Imam Mahdi, dan Ashari adalah penerus Suhaimi. Farah Wahid Moh Yusuf dalam bukunya Al-Arkam dan Ajaran Aurat Muhammadiyah, satu penilaian menyebut, aurat Muhammadiyah yang diajarkan Abuya Ashari adalah sesat dan syirik karena sang mengkultuskan Abuya Ashari. Darul Arkam juga dituding sempat menyiapkan dan melatih 300 pasukan berani mati di Thailand. Atas dasar inilah, organisasi Darul Arkam resmi dilarang oleh Malaysia pada tahun 1994. Selain bertentangan dengan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, Abuya Ashari sempat ditahan setahun, lalu berganti status menjadi tahanan rumah, pindah ke Pulau Labuan hingga akhirnya bebas murni pada tahun 2004. Polemik Darul Arkam di ASEAN sempat membuat EAF khawatir akan kondisi sahabatnya itu. Bagaimana tidak? Halilintar dalam buku Taufik begitu mencintai sosok Ashari, bahkan hubungan mereka sangat erat. Dalam beberapa tahun kemudian, EF lega. Ia kembali mendengar kabar Halilintar yang kondisinya sudah jauh berubah. Dari penjajah karpet, kini melebarkan sayap bisnis berskala global dan memiliki rumah mewah. Tahun 2002, Halilintar sudah mengemban jabatan tinggi Komisaris Utama PT Cahaya Timur, perusahaan bidang rekaman kaset dan perdagangan. Komisaris Utama PT Katerunadat Travel, Chairman Hawariyun Group of Company, dan Direktur Internasional Rufaka Corporation yang berpusat di Malaysia. Dua perusahaan terakhir yang disebut merupakan wajah baru Darul Arkam. Berbeda dengan Darul Arkam yang berkonsep organisasi keagamaan serta memiliki jemaah, Hawariyun dan Rufaka adalah perusahaan yang memang fokus pada ranah bisnis dan dakwah, sehingga pegawai diklaim mendapat timbal balik upah. Menurut dia, periode Al-Arkam adalah masa belajar. Sekarang, kata Taufik, zaman sudah berbeda. Umat Islam harus bisa mempraktekkan ajarannya dalam kehidupan nyata. Karena itulah, Halilintar Muhammad Jundullah, salah satu bekas anggota Arkam, menghidupkan kembali semangat bisnis Arkam di Indonesia. Dia lantas membentuk kelompok usaha Hawariyun itu yang dalam sekejap bertumbuh pesat. Halilintar kini merambah bisnis di skala bidang, sekolah, klinik bersalin, toko obat, puluhan outlet, studio rekaman, supermarket, ekspor impor, restoran, peternakan, konsultan SDM, event organizer, cafe, desain dan kontraktor, bisnis entertainment, salon, industri rekaman, travel, dan berbagai bisnis skala global. Mereka menjalankan bisnis dengan 3 strategi: bisnis fardu kifayah, produk wajib yang dibutuhkan masyarakat, bisnis komersil, bisnis strategis, cakupannya tak tanggung-tanggung dari Australia, Jerman, hingga Prancis.
Sistem saham bisnisnya pun sederhana. Misal, Halilintar terbang ke Sydney untuk menemui kerabat yang akan menjadi rekan bisnis. Sebut saja Mr. Sam. Halilintar membawa misi untuk mempromosikan Tuhan dan menyebarluaskan keindahan pengalaman syariat Tuhan di Australia. Hati Mr. Sam tergerak. Ia merelakan lahan ternak seluas 300 hektar miliknya untuk diambil alih dan dikelola Halilintar. Ini cuman-cuman, sebab Mr. Sam merasa telah diselamatkan Halilintar, atau setidaknya dibantu dalam usahanya mendekati Tuhan. Bagaimanapun, sejumlah sejak bisnis Halilintar di Prancis, Jerman, dan sejumlah negara lainnya atas misi penyebaran agama lewat bisnis kerabat Halilintar mau berbagi saham. Rufaka dikabarkan bertransformasi lagi menjadi global ikhwan hingga kini. Dalam buku karya A.M. Waskito berjudul Bersikap Adil Kepada Wahabi, transformasi Rufaka dan global ikhwan menjadi lantaran terjadi perselisihan di tubuh Rufaka. Konsepnya masih sama. Global Ikhwan yang bergerak di bidang bisnis, dakwah, dan syariat Islam versi mereka. Belum diketahui apakah Halilintar masih memimpin lembaga ini. Namun yang pasti, kekayaan Halilintar dan keluarganya semakin menggila saat mereka mulai merambah YouTube. Halilintar dan 11 anak dari istrinya, Deng Doking Farouk, berhasil mengumpulkan 6,9 juta subscriber lewat channel Gen Halilintar. Itu pun belum dibedah satu persatu channel YouTube anaknya. Lewat bukunya, istrinya pun menceritakan perjuangan keluarganya merintis bisnis, membangun keluarga, menjadi kaya raya, hingga berlibur menjajaki 5 benua. Belum ada tanggapan dari keluarga Halilintar terkait artikel ini.